Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Hadirin para pemuda dan pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan yang kemarin kita bahas kaitan dengan kontroversi sholat malam dan sholat tarawih, yang insya Allah sekarang kita akan melanjutkan berkenaan kaitan sholat malam yang dimana kaitan dengan formulasi rokaatnya. Adapun di sini jumlah rokaat pada sholat malam atau yang biasa kita sebut tahajud itu tidak boleh lebih dari 11 rokaat. Tetapi boleh kurang daripada itu. Namun kaitan dengan ini mestilah ganjil sebagaimana penamaan sholat malam itu sendiri dinamai dengan sholat witir, yang mana di antara pelaksanaannya kemarin terakhir dibahas yaitu witir dengan 1 rokaat. Ini yang jelas paling sedikit. Adapun maksimalnya itu 11 rokaat. Tapi di dalam pelaksanaan yang witirnya itu 1 rokaat, mesti apa? Ketika itu keadaannya takut menjelang waktu subuh. Cuman ketika kita bangun jam 2, waktu masih leluasa, sengaja 1 rokaat, nah itu kalau tegap kinten seperti nama margi waktu yang begitu luas tetapi sengaja melaksanakan 1 rokaat, ibarat nama lila keneh wudu gitu daripada sholat lagi. Nah, kemudian selanjutnya yang kita akan bahas sekarang adalah witir dengan 3 rokaat. Ini sebagaimana di dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah dari Amir Asy-Sya'bi, ia berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang sholat malam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya berkata, sholat Rasulullah pada malam hari itu 13 rokaat. Di antara lain 8 rokaat dan 3 rokaat. Adapun yang 2 rokaat tadi itu ketika setelah waktu subuh gitu. Ketika tiba waktu subuh. Nah, atau pelaksanaannya itu dilaksanakan yang 2 rokaat sebelum sholat tahajud atau yang biasa kita sebut sholat iftitah. Sholat sebelum melaksanakan sholat tahajud. Ini mesti dipisahkan agar tidak ada anggapan bahwa sholat tahajud itu 13 rokaat. Ini agar kehusyuan kita lebih bisa dimaksimalkan ketika sholat tahajud.
Nah, kemudian di dalam satu hadis yang artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Salat malam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik pada bulan Ramadan ataupun bulan yang lainnya. Beliau sholat 4 rakaat. Jangan engkau bertanya tentang baik dan lamanya." Nah, ini untuk Nabi. Kita pun sama. Jangan engkau tanya tentang baik dan lamanya. Sami kalimat nama ngan benten karaosna. Kemudian sholat 4 rakaat. Jangan pula engkau tanya tentang baik dan lamanya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Ini di dalam riwayat Muslim. Itu yang witirnya 3 rakaat. Jadi formulasi rakaatnya itu 4, 4, 3. Itu untuk sholat tahajud. Kemudian ini dikhususkan juga untuk sholat tarawih, yang mana pelaksanaan dalam melaksanakan sholat tarawih itu formulasinya 4, 4, 3. Kemudian selanjutnya witir dengan 5 rakaat. Nah, ada beberapa hadis yang menerangkan masalah ini. Di antaranya, pertama hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sholat di sebagian malam dengan 13 rakaat yang tadi dibahas dan berwitir dengan 5 rakaat. Ia tidak duduk untuk duduk tasyahud pada kelima rakaat itu kecuali rakaat yang terakhir. Hadis yang kedua, riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 13 rakaat dengan 2 rakaat sebelum subuh. Taya anu 2 rakaat ketika waktu fajar tiba. Nah, beliau sholat 6 rakaat dengan cara 2, 2, 2. Kemudian witir dengan 5 rakaat. Ia tidak duduk pada kelima rakaat itu selain pada rakaat terakhir. Nah, ini selanjutnya formulasi ketika witirnya itu 5 rakaat. Ketika tadi 4, 4, 3. Kemudian ada ketika witirnya itu 5 rakaat, 2, 2, 2, kemudian yang terakhir 5 rakaat. Dan tidak ada duduk tasyahud kecuali tasyahud yang terakhir. Bilih ieu mah aya tahiyat awal heula gitu. Tah. Derweng ke komat sakantenan we di awal, da tahiyat awal, aya tahiyat awal. Nah, selanjutnya ini witir dengan 7 rakaat. Hadis-hadis yang menerangkan tentang witir dengan 7 rakaat ini sebagai berikut. Pertama, hadis riwayat Abu Daud. Sama dari Siti Aisyah, ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berusia tua dan badannya semakin gemuk, beliau berwitir dengan 7 rakaat. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat ke-6 dan ke-7 dan tidak salam kecuali pada rakaat ke-7. Kemudian beliau sholat 2 rakaat sambil duduk yang tadi rakaat ke-6 dan ke-7. Karena memang Nabi pada waktu itu sudah tua dan badannya semakin gemuk. Hadis yang selanjutnya, ini riwayat Abu Daud juga. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam witir dengan 9 rakaat.
lalu sholat 2 rakaat sambil duduk ketika badannya melemah, dan ia witir dengan 7 rakaat, lalu sholat 2 rakaat sambil duduk. Nah, ini untuk yang 7 rakaat. Kemudian hadis yang selanjutnya riwayat An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, witir itu merupakan hal yang tidak patut ditinggalkan atau sunnah yang ditekankan. Barang siapa yang mau, silakan witir 7, 5, 3, atau ingin witir dengan 1 rakaat pun silakan. Hari terak mah. Teta nah adanya gitu tadi. Ketika waktu leluasa mah 11 rakaat we gitu. Apalagi orang masih kene bedas gitu. Futsal kuat. Nya gitu, futsal kuat. Tahajud kuat. Kuat na hiji. Kemudian witir dengan 9 rakaat. Nah, ini witir yang 9 rakaat seperti apa? Ini diterangkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Telah berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwitir dengan 8 rakaat yang tidak duduk kecuali dengan rakaat yang ke-8. Jadi mah 8 rakaat tidak ada duduk tasyahud, langsung 8 rakaat. Kemudian beliau berdiri dan sholat 1 rakaat. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8 dan ke-9, dan tidak salam kecuali pada rakaat ke-9. Kemudian beliau sholat 2 rakaat sambil duduk. Itulah 11 rakaat. Jadi ada berbagai macam formulasinya. Yang jelas semuanya untuk formulasi sudah ditentukan. Tinggal kadaekna bisa dipilih yang manapun. Sok 7 boleh, 5 boleh, 3 boleh, 1 boleh. Dipersilakan untuk sholat tahajud begitu. Nah, nanti dibahas apakah nanti dalam sholat tarawih diperbolehkan tidak. Ketika sholat tarawih itu 9, 7, hiji gitu kabaya. Nah, cenah ieu wareg kene cenah tos buka cenah. Hiji heula we cenah. Engke we cenah sasana mah anjing. Nah, jangan sampai ada anggapan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Upami ada 2 witir dalam 1 malam, jumlah rakaatna kinten-kinten. Witir henteu. Nah, ini mungkin yang masih memang banyak yang punya anggapan bahwa sholat witir itu boleh dilaksanakan 2 kali. Nah, di dalam sebuah hadis diterangkan sebagai berikut riwayat Tirmidzi dari Qais bin Tolak bin Ali dari bapaknya, ia mengatakan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, berdasarkan hadis ini bahwa jelas ketika sholat witir, baik sholat dalam arti sholat malamnya itu jumlahnya ganjil, yang nanti itu tidak mencapai 11 rakaat, ataupun witir dalam arti yang sholat tahajud tadi yang 11 rakaat. Mau nanti sholatnya itu kurang dari 11, ataupun yang 11.
tidak boleh dilaksanakan 2 kali. Nah, jika dengan pertama tadi diartikan sholat witir yang ganjil, 3 rakaat yang sampai 9 rakaat, maka nanti ini akan bertentangan dengan hadis pertama yang membolehkan sholat malam dengan cara melakukan witir terlebih dahulu, lalu tidur. Ketika bangun tinggal menyempurnakan dengan bilangan genap agar menjadi 11 rakaat. Kemudian bertentangan dengan apa? Ketika Rasulullah sholat 9 rakaat, lalu 2 rakaat. 9 rakaat dulu, kemudian 2 rakaat menyempurnakan yang 11. Di dalam hadisnya menjelaskan bahwa Rasulullah terlebih dahulu mengerjakan witir dengan 9 rakaat, lalu genapnya 2 rakaat. Karena memang sudah jelas ketika 2 witir dilaksanakan itu tidak jadi witir lagi. Terus jantan genap eta mah. Bukan ganjil. Nah, kemudian yang selanjutnya bertentangan dengan ketika Rasulullah sholat witir 7 rakaat lalu menyempurnakan dengan yang genapnya. Jadi penyempurnaan sholat witir itu tidak dengan sholat witir lagi, tapi untuk menyempurnakannya harus dengan rakaat yang memang genap gitu, tidak yang ganjil. Asal nanti tidak boleh lebih dari 11 begitu. Nah, kemudian kesimpulan ini lebih jelas lagi apabila memperhatikan riwayat sebagai berikut. Dari Qais bin Tolak yang mengatakan, ayahku Tolak bin Ali menjengukku pada satu malam di bulan Ramadan. Ia bukan satu malam, pada satu hari di bulan Ramadan, ia sampai sore hari bersama kami. Maka ia mengimami kami sholat malam atau sholat tarawih pada malam itu dan berwitir bersama kami. Lalu ia berangkat ke masjid dan mengimami kawan-kawannya sampai tinggal sholat witirnya. Kemudian ia mengedepankan seseorang yang menjadi imam untuk sholat witirnya dan berkata, witirlah kamu mengimami mereka. Karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada witir dalam satu malam. Ini sudah jelas tidak ada witir dalam satu malam. Jangan sampai ya tidak ada witir, 2 witir dalam satu malam. Yang mana jangan sampai ini ada anggapan ketika sudah jelas membedakan mana antara sholat tarawih dan sholat tahajud dengan alasan bahwa kan witir sholat tarawih dan tahajud beda. Jadi setelah sholat tarawih sengaja melaksanakan sholat tahajud. Nah, jangan ada sampai anggapan seperti itu.